Penuh kasih sayang, takkan pernah engkau biarkan hambamu menangis. Karena kemurahanmu, karena kasih sayangmu. Hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu, kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar ya Nurul Qalbi. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar ya Nurul Qalbi. Di setiap nafas, di segala waktu, semua bersujud memuji. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waalaikumsalam. Masuk. Tadi kunci nggak dikunci? Insyaallah. Punten ya Ria, ini lagi nanggung nih, jangan kembang dulu. Putar. Ya, alhamdulillah. Mari sehat. Ada apa? Pak, Hari Bing galau kamu. Kenapa? Hari Bing dari tadi. Ketika hari jalan dari pulang dari sekolah, hari jalan kaki itu lihat orang-orang itu dia menyibukkan dengan dunia. Entah dengan azan berkumandang, mereka masih sibuk dengan dunia. Jadi kesimpulannya Ari datang ke sini mau Bertanya sesuatu. bertanya. Abang bisa jawab. Abang yang bisa jawab. Gua apaan nih, gua dukun, ini anak aja lo. Terus apa nih pertanyaannya? Langsung aja pada kesimpulannya pertanyaan. Sebenarnya tujuan hidup manusia di dunia itu apa, Bang? Nah, sekarang begini, abang mau tanya dulu. Kira-kira Ari sudah punya belum rancangan kehidupan? Ini karena ini penting, karena Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan di dalam Al-Quran itu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Apa yang Allah katakan dalam firman tersebut, bahwasanya hai orang-orang yang beriman, yaitu bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa? Memperhatikan hari esok. Hari esok ini banyak, bisa masa depan, bisa akhirat. Nah, biasanya orang yang galau, orang yang nggak tahu gelisah ngadepin kehidupan ini, karena dia tidak punya pandangan hidup, tidak punya rancangan hidup, bahkan tidak punya tujuan dan untuk apa dia dihidupkan ini. Nah, jadi Ari, saran abang harus punya dulu nih cita-cita kehidupan Ari bagaimana. Jadi kalau orang itu sudah punya tujuan, sekarang abang tanya, kalau seandainya ada orang nyetopin taksi, ini Ari lagi nyetopin taksi nih,
bukan orang, taruhlah Ari lagi nyetopin taksi lewat mau, cit, stop, kemudian Ari masuk tuh. Ketika Ari masuk, kemudian taksi berjalan, taksi nanya, Pak mau kemana? Kemudian Ari bilang begini, ya terserah bapak aja dah kemana. Kira-kira apa yang terjadi? Yang pertama, boleh jadi nanti Ari diturunkan di sembarang tempat. Sampai uang hari habis, diturunkan Ari di tempat, di jembatan, diturunkan di pinggir jalan. Yang kedua, Ari diajak muter-muter. Yang ketiga, boleh jadi Ari dibawa ke rumah sakit. Nah, kenapa? Karena nggak punya tujuan. Begitulah dalam hidup. Makanya Allah beritahukan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi penting untuk kita memiliki tujuan dalam hidup ini. Allah engkau dekat, penuh kasih sayang, takkan pernah. Jadi buatlah rancangan kehidupan. Nah, jadi karena ini dunia. Di dunia ini kita harus punya visi dan misi yang luar biasa. Jadi jadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa itu bukan berarti kita pasrah. Tidak. Tapi ketika kita sudah berikhtiar dengan luar biasa, kan ingat kata Rasul, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita punya azam dulu nih. Punya keinginan dulu yang besar. Punya cita-cita yang tinggi, kemudian kita serahkan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dunia, ya. Oke, gimana? Masih galau? Nah, jadi apalagi nih yang harus kita selesaikan? Sore-sore udah jam 5 hari kesini lagi enak-enak. Mending nyiram kembang. Nyiram kembang mah enak. Gimana? Jadi hari harus punya rancangan kehidupan ke depannya seperti apa? Iya, harus punya dulu rancangan kehidupan. Karena setiap orang itu harus punya rancangan kehidupan. Harus punya impian dalam hidupnya. Karena diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ku berserah, ku berpasrah, hanya padamu ya Rabbi. Kita harus bertakwa kepada Allah. Syaratnya apa? Takwa dulu kepada Allah. Kenapa harus takwa dulu kepada Allah? Supaya nanti masa depan kita Allah yang membimbingnya. Kenapa? Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Kalau kita bertakwa kepada Allah, nanti Allah yang berikan jalan keluar. Jadi dalam kebingungan kita, ini ngomong-ngomong Ari kelas berapa? Alhamdulillah Terus kuliah. Jadi sekarang ini mungkin dalam taraf kebingungan ya. Iya. Mau kemana, mau kuliah, apa mau kerja, kayaknya kok hidup nggak berubah-berubah, betul nggak? Ya. Nah, ini lagi nih, kamu lihat bunga. Dilihat. Kira-kira bunga ini langsung tumbuh atau melalui proses? Pastinya melalui proses. Melalui proses. Dia dari daun seperti ini dulu, yang hijau, kemudian baru dia bisa menjadi bunga yang indah seperti ini. Kemudian apa lagi? Kupu-kupu yang indah. Karena kita lihat kupu-kupu yang indah, apakah kupu-kupu yang indah tiba-tiba langsung terbang dan dia menjadi indah? Tidak. Kupu-kupu itu berasal dari ulat. Seekor ulat yang namanya ulat ya. Kalau kita kasih jijik, betul nggak? Tapi kemudian dia masuk ke dalam kepompong yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, kalau dipaksa dia keluar dari kepompong, bisa nggak jadi kupu-kupu? Nggak bisa. Jadi dia harus melalui kepompong yang sangat luar biasa di tempat di sana, dan dia pun nanti keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Jadi gitu, orang-orang sukses itu melalui tempahan yang sangat luar biasa. Jadi kalau ingin jadi orang sukses, belajar dari pohon kelapa. Kelapa itu ketika mau diambil santannya, dia harus melalui proses yang sangat luar biasa. Lihat kelapa. Ketika orang mau ngambil santan itu saripati. Sama kehidupan ini, kita ambil saripati kehidupan, kesuksesan kehidupan ini, tapi melalui proses yang sangat luar biasa. Orang tersebut, itu kelapa harus dijatuhkan terlebih dahulu.
Setelah kelapanya jatuh, apa namanya tuh? Apa? Bukan, sebelum batok. Kapas. Kapas, ini kelapa ada kapas. Rumah ada aja, bukan kapas, tapi apa namanya, kulitnya? Apa nama, sabut kelapa dicongkel, bener nggak? Setelah itu batoknya batok. Setelah batoknya apakah sudah beres? Belum. Diapain? Hah? Dikisik. Yang hitam, kulit hitamnya biar putih. Setelah putih diapain? Dibelah. Setelah belah diapain? Diparut. Setelah diparut apakah sudah beres? Belum. Setelah diparut diapain? Peras. Diperes. Baru kemudian dia menjadi santan yang sangat luar biasa. Inilah kehidupan Anda. Jadi kamu tidak usah galau lagi. Sekarang mau nggak saya kasih tahu metode ngadepin kehidupan di dunia ini juga nanti bisa menjadi pelajaran bagi saudara kita, sahabat kita yang di rumah dan sebagainya. Ingat baik-baik, di dunia ini penuh dengan ketidakjelasan. Kamu sudah tahu belum 5 tahun lagi bahwa bakal jadi apa? Benar, nggak jelas kan? Berarti hidup kita ini nggak jelas. Cuman hidup kita yang nggak jelas gini aja dijamin sama Allah. Apalagi kamu punya impian hidup. Oleh karena itu, ada satu rumus kehidupan. Karena hidup ini penuh dengan ketidakjelasan, maka lakukan saja yang jelas-jelas agar yang tidak jelas menjadi jelas. Ulangi lagi. Karena hidup ini, ikuti. Karena hidup ini penuh ketidakjelasan, maka lakukan saja yang jelas-jelas agar yang tidak jelas menjadi jelas. Apa maksudnya? Tahu tak maksudnya apa? Yang meragukan tinggalkan, laksanakan yang tidak terlihat. Nah, jadi begini maksudnya. Kan kamu tidak tahu masa depan kamu bakal jadi apa, ya kan? Kalaupun punya rancangan kehidupan itu hanya sekadar rencana, tapi Allah yang punya kuasa, betul nggak? Tapi ada yang jelas. Yang jelas apa? Bentar lagi jam 6 maghrib. Jam 6 berarti ada sholat. Jelas nggak? Jelas. Laksanain. Beres sholat maghrib ada apa? Sholat isya. Jelas nggak? Jelas. Laksanain. Nanti malam ada tahajud. Jelas nggak? Jelas. Jelas. Laksanain yang jelas-jelas. Balik lagi subuh. Sholat subuh, betul nggak? Sebelum subuh bisa tilawah Al-Quran, bertobat kepada Allah. Sholat subuh, sholat fajar. Barang siapa yang sholat fajar 2 rakaat, maka pahalanya sama seperti bumi dan seluruh isinya, betul nggak? Beres itu ada sholat duha. Jelas nggak tuh sholat duha? Jamnya jelas. Berubah nggak? Ada nggak sholat duha jam 3 sore? Wah, berarti yang jelas itu. Lakukan saja yang jelas-jelas, nanti yang tidak jelas akan menjadi jelas. Paham? Udah, gak usah dipikirin, biarkan saja Allah punya rencana dalam kehidupan kita. Kami juga nggak pernah berpikir bakal jadi seperti ini. Ya, tapi kita terus berusaha berikan yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum. Kita manusia yang bermanfaat, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Udah, daripada galau mau mending zikir. Ya, mending zikir saja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Diawali dengan kata subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu akbar, Allah maha besar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Minta tolong hanya kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Oke, coy. Ya, bismillah, jalani hidup. Yang penting terus berusaha dan bismillah saja. Insya Allah pasti ada jadi orang yang lebih hebat dan lebih baik daripada apa. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya, itu saja Ari. Mudah-mudahan sok pulang, enggak? Ya. Hati-hati, jangan galau lagi. Ya, Pak. Udah pulang udah lupa. Assalamualaikum loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kau
merasa bangga akan dunia yang sementara.